tertanam dalam otak kita, dalam hati kita bahwa riba itu adalah benar, maka dia itu benar-benar sudah tertancap dalam otak. Dia itu menganggap bahwa riba itu bukan dosa. Dia tahu itu dosa tapi dilakukan. Ini kata Allah. Nih, selain Allah akan menghancurkan orang-orang pemakan riba, entah keluarganya hancur, entah punya rental mobilnya habis, entah itu teman-teman usahanya ketipu, entah itu usahanya hancur. Kalau nggak punya duit, maka pinjam kemana, aplikasi mana, koperasi. Bahwa dengan betul ya, betul. Itu yang terjadi. Follow dulu akun saya yuk. Klik tombol plusnya, klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya, plusnya, klik tombol loncengnya. Kalau teman-teman ngikutin saya, nanti akan ada undangan khusus dari saya ketika saya live. Ya, silakan. Oke, cara meninggalkannya nanti tunggu ya. Oke, perhatikan baik-baik ini. Jangan menganggap enteng tentang riba. Sebenarnya teman-teman itu sudah mengalami saat ini. Sadar atau tidak, ini imbas dari riba, sahabatku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putus-putus. Astagfirullahaladzim. Sebentar. Putus-putus kah? Jin. Sebentar ya. Oke, aman ya. Semoga saja aman. Baik. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arisan enggak? Aman. Yang penting hati-hati. Sebentar. Kemudian teman-teman, orang-orang pemakan riba, dia itu akan dimusnahkan hartanya. Teman-teman yang saat ini punya usaha itu terjadi, taubat dulu deh. Stop dulu. Jangan menganggap dah saya mah aman-aman saja, nyatanya rumah saya kebayar. Istidroj namanya. Istidroj itu adalah ya jebakan dunia. Ini adalah godaan dunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang dia memiliki harta, memiliki kemewahan, tapi dia meninggalkan riba. Karena riba ini adalah dosa besar dan orang itu banyak tahu, tapi mungkin banyak yang mengabaikan. Oke, paham ya? Kemudian teman-teman, orang-orang pemakan riba, maka dia hidupnya tidak tenang. Ibadah nggak tenang, yang dipikirkan ngutang. Mau bekerja teman-teman, yang dipikirkan yang penting bisa bayar cicilan hutang. Bekerja dari pagi sampai sore, usaha yang penting pokoknya mas saya nutup ngutang. Akhirnya nggak tenang hidupnya. Kapan kita sedekah lebih banyak? Kapan kita bisa berkorban? Teman-teman, stop dari riba saat ini teman-teman, sebelum nanti berkepanjangan, hidup akan lebih terpuruk lagi. Oke, saya akan jawab pertanyaan teman-teman. Bun, kalau misalkan sudah terlanjur bagaimana? Ayo yang sudah terlanjur istighfar teman-teman, tobat. Karena kalau misalkan belum tobat, kemudian teman-teman meninggal, maka di alam kubur nanti berenang seperti berenang di air darah. 1 hari di alam kubur 1000 tahun di dunia. Kemudian nanti di akhirat teman-teman itu kita di perut kita itu banyak dengan ular. Banyak ularnya dan itu segede rumah. 1 hari di akhirat 10.000 tahun di dunia. Takut teman-teman? Yuk, jangan abaikan riba. Jangan abaikan. Bagaimana cara keluar dari hutang riba? Ya, bagaimana cara keluar dari hutang riba? Yang pertama, teman-teman silahkan taubat, nggak mau lagi ngutang. Ya, nggak mau lagi ngutang untuk riba lagi. Kalau ngutang nggak riba boleh. Tetapi kita juga harus paham bahwa utang sedikit pun harus dibayar. Maka kita harus benar-benar ikhtiar di sisa kehidupan kita untuk melunasi hutang-hutang kita. Walaupun bukan hutang riba, itu hutang biasa. Baginda Rasulullah SAW tidak mau memandikan orang-orang yang memiliki hutang. Mati syahid harusnya langsung masuk ke surga. Tapi kalau masih memiliki hutang, nggak mau dimasukin ke dalam surga. Sebelum hutangnya lunas, itu orang-orang yang mati syahid kalau yang memiliki hutang. Maka jangan remehkan tentang ini. Ya. Nah, kalau sudah terlanjur, silahkan dicicil
sekemampuan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman saat ini ada mobil yang belum dibayar 3 bulan, motor yang belum dibayar 3 bulan, maka kasihkan aja ke leasing. Kasihkan aja, kembalikan aja. Jangan teman-teman nutup lagi dengan menggunakan aplikasi pinjol dan segala macamnya. Ya, oke, paham ya? Oke, teman-teman harus benar-benar kembali kepada Allah, mohon ampun. Kenapa? Karena nanti ketika teman-teman itu pelanggan yang ngutang, jadi uang kita itu terkikis. Bahkan ketika kita memiliki hasil dari riba itu, dan ketika dikasihkan kepada anak-anak kita makanan-makanan haram, maka orang-orang yang kena riba, kena makanan-makanan haram, ya, sesuatu yang haram masuk ke dalam darah daging kita, kadang disuruh sholat sulit rasanya. Ya, beberapa kali leasing habis terus ya, hutang di leasing habis terus, yes, itulah betul teman-teman. Ya, yuk teman-teman silahkan klik follow akun saya, klik tombol plusnya ya. Oke, sekarang kalau teman-teman sudah memiliki ciri-ciri itu, misalkan teman-teman nih yang tadi menanyakan, Bun, kalau kredit itu yang benar gimana? Nih yang kredit yang benar kayak gini. Kalau teman-teman kredit motor nih ke syariah, itu disarankan ke bank syariah. Ya, disarankan ke bank syariah, tetapi saya doakan teman-teman di sini nggak ada lagi ngutang-ngutang. Di sini teman-teman, sisa kehidupan teman-teman itu tidak ngutang lagi, melainkan teman-teman nanti bisa membeli semuanya dengan cash. Tidak ada pikiran kita itu mau syariah gimana. Syariah ngutang nggak? Ngutang. Banyak orang-orang yang kadang yakin ketika ngambil motor bisa bayar nyicilan motor. Tapi kenapa sekarang sudah memiliki hutang nggak yakin bisa bayar hutang? Benar nggak? Oke ya, benar nggak? Benar ya. Banyak orang-orang ketika mau ngambil motor yakin seyakin-yakinnya saya mau bisa mencicil motor. Tapi kenapa sekarang bisa memiliki hutang nggak yakin mau bisa bayar hutang? Kan itu sesuatu yang memang luar biasa. Itu saya terjadi dulu teman-teman. Coba yakini sekarang. Kalau dulu teman-teman yakin bisa bayar cicilan motor, kenapa teman-teman nggak yakin? Kalau kita bisa bayar hutang kita. Ya. Oke, ini kata-katanya jangan pakai semoga yuk. Jangan pakai semoga ya, dirubah ya. Dirubah ya, sayang-sayangku. Yuk. Mbak Siti, rubah doa kita ya. Jangan pakai semoga. Apakah dilarang? Tidak. Tapi ini energinya kurang. Kita kurang yakin. Ya Allah, semoga saya dapat duit. Asa masih belum yakin. Ya Allah, semoga saya bisa bayar hutang. Masih belum yakin. Masih setengah-setengah. Bagaimana caranya hakul yakin? Alhamdulillah ya Allah, saya lunas hutang. Alhamdulillah ya Allah, saya bebas riba. Alhamdulillah ya Allah, Engkau datangkan uang yang tidak disangka-sangka. Hakul yakin seakan-akan itu sudah terjadi. Maka Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Awas. Apa yang diprasangkakan sama hambanya, itulah yang terjadi, dan ini yang terjadi dalam kehidupan teman-teman atau kehidupan kita semua. Ya, kredit di bank syariah enggak. Selama itu masih benar-benar akadnya benar. Ya, kalau di bank syariah ya, saya mau beli motornya 10 juta. Oke. Saya belikan kamu motor 10 juta, saya jual kembali. Nah, bank syariah itu menjual motornya ke kita kembali yang mau kredit. Paham? Jadi gini kalau bank syariah, yang sah adalah, misalkan gini, ada orang ke saya, Nafisah, saya mau beli motor tapi saya nggak punya duit. Kamu punya duit nggak? Nanti aku nyicil lah sama kamu. Contoh, itu bank syariah. Oke, mana motornya? Ini harganya berapa? 10 juta. Oke, saya beli motor 10 juta nih. Kalau nggak handphone nih, handphone. Saya beli handphone harga 5 juta. Ada teman aku misalkan, Nafisa, aku mau cicil handphone. Oh iya, tapi saya nggak punya duit. Harganya berapa? 5 juta. Oke, saya belikan handphone atau motor sesuai dengan keinginan dia. Harganya misalkan 5 juta. Saya jual sama teman saya 5 juta 500.
dicicil, flat bayarannya, nggak ada bunga, nggak ada denda kalau telat. Kalau bank syariah kayak gitu, saya belikan kamu rumah harga 1 miliar, saya jual ke kamu 1,5 M. Berarti bank syariah punya keuntungan berapa? 500 juta. Saya jualan handphone ini, berapa? Keuntungannya tadi 500.000. Sampai akhir pembayaran, handphone ini harganya 5.500.000. Tidak ada tambahan, tidak ada bunga ketika telat bayar. Paham di sini? Paham? Paham teman-teman? Oke ya. Oke. Itu bukan riba, tapi keuntungan. Awas, hati-hati. Riba itu pakai bunga. Dengarkan. Ini memang bedanya sedikit. Tapi perhatikan ya. Kalau riba itu pakai bunga. Ada orang beli motor, kemudian dimasukin ke bank konvensional atau misalkan leasing yang riba, maka dibelikanlah sama leasing itu 10 juta motor. Nah, yang kreditin itu nanti dia akan kena denda, akan kena tambahan. Yang dihitung adalah 10 jutanya nanti kena setiap bulan sekian persen. Nah, sekian persen itu bunga. Dari harga motornya 10 juta, nanti ada tambahan sekian persen setiap bulan. Ketika nanti ada telat bayar, maka kena denda. Itu riba. Itu riba. Ya. Kemudian, kalau misalkan bank syariah, harga motor 10 juta, saya beli motornya, saya jual ke kamu 15 juta. Maka bank syariah punya keuntungan 5 juta. Selama 10 tahun dibayar, tidak ada tambahan harga. Ketika ada telat bayar, maka tidak ada denda. Ya, paham ya? Oke, kalau kerja di bank gimana? Kalau kerja di koperasi yang kira-kira itu ada simpan pinjam tentang riba, simpan pinjam, ya, pinjam meminjam riba, apakah harus keluar? Ya, disarankan keluar. Keuntungan sama riba itu beda. Riba itu 2,5%. Kalau misalkan nanti ada tambahan bunga, ada perubahan bunga, nanti berubah lagi harganya, itu riba. Paham ya? Oke, kemudian, Bunda, kalau misalkan saya ngereditin, itu saya gimana biar nggak riba? Ya itu tadi, harga kerudung itu modalnya misalkan 100.000. Ada orang mau beli cash 120. Kalau mau kredit 150, boleh nggak dua harga? Diperbolehkan. Diperbolehkan dua harga, yang tidak boleh adalah dua akad. Kalau cash 120, kalau kredit kalau cash 120, kalau kredit 150. Kredit 150 dibayar 10 kali. Maka sampai akhir tetap 150 totalnya. Tidak ada tambahan bunga, tidak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian kalau misalkan nanti ada telat pembayaran, itu tidak kena denda. Itu sah. Tapi kalau teman-teman misalkan mengkreditkan barang, kemudian ada telat bayar 1 hari, kena denda, riba jadinya. Paham? Ya, Bun, saya itu ada kelompok sembako. Saya tarik setiap bulan sekali. Sembako misalkan di desa-desa. Setelah ditarik, kemudian terkumpul duitnya. Setelah terkumpul, nanti ada orang pinjam anggota. Pinjam anggota. Kalau boleh pinjam uang sembako, tapi nanti dari 1 juta, 1.200.000 itu sudah lingkungan jadi riba. Tapi Bun, kan 200 keuntungan itu dibagikan kepada anggota, semuanya jadi kena riba. Karena ada tambahan. Kalau mau minjamkan, ya minjamkan. Kecuali gini, kalau misalkan teman-teman nih di dalam suatu kelompok memiliki tarikan misalkan sembako nih. Nah, gimana ini nanti kalau misalkan ada uang, kita belikan aja dulu sembako, siapa yang mau ambil beras. Nah, dari keuntungan itu nanti dibagikan kepada anggota, keuntungannya dari jualan beras, dari jualan sembako yang dibelanjakan kepada, yang ditawarkan kepada anggotanya. Ya, kemudian ada keuntungan itu dibagi bareng-bareng nggak apa-apa. Tapi kalau uang dipinjamkan, ada bunganya,
itu riba. Ya. Kalau misalkan sudah dipotong, ya. Kalau misalkan sudah dipotong gaji gimana? Oke, yang sudah terkena riba. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Yang sudah terkena riba, biarkanlah itu berjalan. Ya, tetapi yang penting adalah tobat. Tobat, sebenar-benarnya tobat. Kenapa? Kalau kita sudah tobat, kita keluar dari riba, kita mohon ampun kepada Allah. Kemudian kita sadari kalau kita riba. Kita sadari kepada Allah dan minta maaf. Niscaya itu ada pintulah kebuka untuk doa kita dikabulkan sama Allah. Ya, taubatan nasuha, taubatan yang benar-benarnya, sebenar-benarnya dilakukan. Oke ya. Jadi teman-teman tobat dulu, sholat tobat. Kalau mekar gimana? Nih, koperasi mingguan, koperasi harian yang 1 juta, 1 juta nih pinjam 1 juta. Kemudian teman-teman bayar 10 kali. Bayarnya 110.000 sekali bayar. Riba bukan? Riba bukan? Jawab. Riba bukan? Riba enggak? Ayo jawab. Oke. Riba. Oke, riba ya. Itu riba. Sebentar. Riba ya. Bunda Iyas, hubungi admin ya. Kita kasih mukena ya. Kasih parfum, kasih parfum. Kita kasih parfum untuk sholat bisa. Hubungi ini ya. Nanti kita kasih parfum ya Bunda Iyas ya. Hubungi ini. Kasih alamatnya. Assalamualaikum Kak, saya dapat parfum gitu. Dari Bunda Nafisa. Kesini ada DM ya. Bunda Iyas ya. Bunda Iyas. Oke. Paham ya? Kalau misalkan teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman pinjaman 1 juta, bayar satu hari, setiap hari, atau misalkan seminggu sekali, 110.000 selama 10 kali, itu sudah lebih dari 1 juta. Itu namanya ada bunganya. Bunga berapa persen itu ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya riba. Ya, siap-siap teman-teman. Nggak akan pernah berhenti. Kalau kur sama aja. Ada yang mengatakan kur riba dan nggak riba, tapi lebih banyak mengatakan itu riba, dan saya mengalami hancur sehancur-hancurnya saya. Ya teman-teman, follow akun saya, klik tombol plusnya ya. Oke. Kalau misalkan udah pernah dapat, udah pernah dapat, ya nggak bisa, gagal ya. Oke ya. Kalau misalkan mencicil emas gimana? Yang penting jangan ada riba. Kalau dulu itu tidak diperbolehkan mencicil emas. Ya, karena emas itu sebagai alat tukar. Kalau sekarang kan bukan. Maka itu ada yang membolehkan, yang penting tidak ada riba. Ya, siap. Kemudian apa tadi ya? Arisan nggak? Arisan. Yang penting arisan jangan sampai ada denda-denda. Nggak bayar 1 kali, denda. Wah, nggak bayar, telat, denda. Nah, itu riba. Nggak boleh. Oke ya. Oke, sebentar. Sebentar. Oke, Bun, saya punya hutang riba. Saya minta di-off-kan bunganya. Gimana? Oke, sebentar. Gini. Kalau teman-teman misalkan memiliki hutang ke bank konvensional, kalau misalkan nggak bisa mengenolkan riba, mengenolkan bunga, teman-teman udah ada uangnya untuk bayar, nggak apa-apa, teman-teman minta aja keringanan saja. Ya sudah, yang penting jangan lagi. Yang penting jangan akad lagi gitu loh ya. Jangan ada niat mau ngutang lagi. Kalau teman-teman masih ada kayak gini, kalau masih teman-teman kayak gini, saya mah kalau nanti nggak ngutang koperasi ke siapa lagi, oke. Fix teman-teman, nggak akan pernah berhenti ngutangnya. Ini fix, saya bilang fix ya. Gini, Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kenapa teman-teman saat ini memiliki hutang? Kenapa? Ini yang terjadi dalam kehidupan saya, perhatikan. Kenapa kita memiliki hutang usaha? Karena kita meyakini. Saya meyakini, kalau saya tidak pinjam ke bank, siapa yang mengutangin saya? Oke. Maka Allah ciptakan ngutang itu. Apa yang kita pikirkan, maka itu akan menjadi sikap. Sikap kita akan mencari bank-bank yang mengkreditkan. Sikap mempengaruhi tindakan. Tindakan itu berarti teman-teman, ya kalau kita sudah memikirkan hutang ke bank, maka tindakan kita adalah menyiapkan syarat-syarat dan saya mengajukan pinjaman ke bank. Maka hasilnya adalah
modal dengan kredit bank, betul. Oke, paham? Paham ya? Kemudian, kenapa kita memiliki kredit motor? Kenapa? Karena kita meyakini, saya kalau nggak kredit, maka saya nggak punya motor. Oke? Ingat, Allah sesuai dengan prasangka hambanya, maka terjadilah dia kredit motor. Apakah orang yang berpikir memiliki kredit motor, akhirnya motornya jadi cash? Tidak sama sekali. Paham itu? Maka siapa di sini yang berani bilang kayak gini? Dah saya mah kalau nggak riba, siapa yang minjemin saya? Fix teman-teman akan selalu minjam dan cari riba. Karena apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi dan akan mempengaruhi hasil. Paham? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan berani-berani lagi teman-teman sekarang berpikir ada dalam otak kita. Kalau saya nggak ngutang, saya nggak semangat kerja. Maka akhirnya itulah yang terjadi. Kalau saya nggak ngerokok, rasanya saya itu nek. Kalau saya nggak ngopi, rasanya pusing kepala. Jadi akhirnya ngopi aja terus. Tapi tidak berlaku bagi orang-orang yang tidak suka kopi. Tapi tidak berlaku bagi orang-orang yang dia pingin memiliki mobil cash, maka dia hasilnya bukan kredit tapi cash. Orang-orang yang di sini, saya pingin memiliki mobil tapi cash, maka nanti akan sikapnya apa? Oh, saya mau cari bisnis tambahan penghasilan Sikapnya apa? Dia akan nabung sedikit demi sedikit. Punya duit baru dia punya cash. Mobil. Tapi orang kredit dia akan mengambil sikap. Maka dia akan mencari yang kredit-kredit. Akhirnya apa? Sikapnya dia akan mengajukan kredit, mobilnya kredit. Ternyata macet. Ya udah sekarang, udah cukup. Aduh, ini waktunya udah. Masya Allah ya. Yuk silahkan teman-teman follow akun saya. Klik tombol plusnya yuk. Klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan mendapatkan notifikasi dan undangan dari saya. Khusus buat teman-teman yang follow ya. Ikuti live saya jam 5.30 muhasabah, biasanya nangis-nangis di sana. Dan ada juga kita live motivasi jam 9.30 atau jam 9 pagi. Ikuti lagi-lagi motivasi. Di sana biasanya saya buka mindset teman-teman. Kenapa saya begitu semangatnya untuk teman-teman keluar dari riba? Karena kita kapan lagi kita mau berbuat sedekah lebih banyak, ya? Berkurban kalau kita masih terus ngutang riba. Karena ngutang riba tidak berhenti hutangnya. Lah kalau nanti kita keburu meninggal gimana? Nauzubillah, jangan sampai ya. Oke. Bagaimana keluar dari riba? Yang pertama, tobat. Sholat tobat 2 rakaat, benar-benar tobat dan tidak ada keyakinan. Ya Allah, saya nggak mau riba lagi. Demi Allah, ya Allah, saya nggak mau riba lagi. Takut kasihan anak-anak kita. Niat aja. Niat. Bun, dan nanti kalau misalkan saya keluar dari riba, gimana anak-anak saya bersekolah? Saya dulu, teman-teman, di atas 3 miliar hutang saya. Banyak sekali hutang saya, jauh di atas teman-teman. Apakah saya itu bangkit dari sana ngutang lagi ke bank? Tidak. Allah kasih jalan. Masa teman-teman gak yakin? Ayo, semangat. Semangat ya. Oke. Bun, tolong lunaskan hutang riba saya. Nah ini nih. Bun, tolong lunaskan hutang riba saya biar saya cicil buat bunda, saya pingin insaf bun. Tidak seperti itu, teman-teman. Tidak seperti itu. Ya. Jadi begini. Kalau mindset kita masih tetap ngutang, kalau nanti nggak panjang umur gimana? Coba. Ayo. Kalau kita masih keyakinannya adalah bergantung kepada manusia, sulit untuk keluar dari sana, sahabatku. Kalaupun misalkan nih saya pinjamin nih teman-teman, ngutang nggak ke saya? Ngutang. Tapi kalau minta sama Allah, tidak harus bayar sama Allah mah. Benar ya? Hakul yakin dong. Wa bifadlika aman syiwak, ya Allah jauhkan hamba meminta selain kepadamu. Itu doanya. Yuk sahabatku, siapa tadi? Ya, yuk. Wa bifadlika aman syiwak, ya Allah jauhkan hamba meminta selain kepadamu. Jauhkan hamba meminta kepada saudara saya, kepada bank, kepada koperasi lagi, kepada ini. Kalau nggak punya duit, ya Allah, Engkau mudahkan segala urusan hamba. Hakul yakin, terus hakul yakin. Belum terwujud, nggak apa-apa, sabar. Tenang. Tenang ya. Yang pertama adalah tobat, yang kedua, nah ini. Oh ya bun,
Bun, saya itu meminjamkan uang ke teman 1 juta, tapi tiba-tiba dia ngasih dengan ikhlas. Bedakan ya, teman-teman. Jangan ada tambahan. Makasih ya, kemarin saya sudah dikasih kamu 1 juta. Nih saya ada kemarin ada hasil, saya mau ngasih lah. Jangan ada tambahan. Jadi ditambahkan. Misalkan pinjam 1 juta, walaupun ada orang ikhlas ngasih ke kita, jangan untuk tambahan ini. Misalkan gini, saya balikin kamu 1 juta nih, kemarin saya dapat rezeki, saya ngasihlah buat anakmu. Bukan saya tambahin ya, bukan. Ya, dia ngasih, tetapi jangan untuk tambahan gitu, jangan. Misalkan, bawa oleh-oleh, tanda terima kasih dia itu ngasih, karena dia itu memiliki rezeki, ngasih kepada anaknya misalkan. Jadi tidak ada kata, saya tambahin ini ya. Jadi sedekah, paham ya? Beda akad, awas hati-hati. Hati-hati. Ya, oke, ngredit emas harus jelas juga. Yang penting jangan ada nilai yang bertambah, ya. Kemudian tidak ada riba di sananya, paham ya? Kalau misalkan oleh-oleh, jangan ada kata tambah. Ya pokoknya saya silaturahim ke sana, saya mengembalikan uang, saya kembaliin uang ya 1 juta, makasih ya, udah cukup. Oh ya, ini ada oleh-oleh, bukan diniatkan untuk menambahkan itu. Bahkan yang gak ada tanah, misalkan teman-teman ada saudara mau gadekan sawah ke teman-teman, sama teman-teman digarap, itu nggak boleh, itu riba. Memanfaatkan barang gadean, itu tidak boleh. Itu aja riba. Nggak akan kaya orang-orang kayak gitu tuh, menggadekan, digadelah sawah. Hati-hati ya. Iya, kredit leasing betul sekali. Tambah bunga berbunga, kemudian ketika nanti ada telat bayar, maka kena denda. Itu udah jelas riba. Hati-hati ya. Nggak akan tenang hidupnya. Beneran nggak akan. Ya, kredit barang juga sama. Kalau kredit barangnya ada bunga 2,5%, 1,5%, kemudian ketika telat nanti ada bayar denda, maka riba. Teman-teman, saya mohon maaf, ya. Mohon maaf, saya tidak bisa lama-lama, jadi saya langsung aja ke pokoknya. Ya, sebentar ya. Besok teman-teman jam 1 ketemu lagi dengan saya, bertanya tentang riba lagi ya, teman-teman ya. Ayo ikuti live saya jam 5.30 juga. Insya Allah saya akan memberikan muhasabah di sana, dan jam 9 ada motivasi juga buat teman-teman. Semangat ya. Oke, bagaimana keluar dari riba? Yang pertama adalah tobat. Tobat, ya. Tobat. Kemudian yang kedua nih, merasa diawasi sama Allah. Merasa diawasi sama Allah, biar teman-teman istiqomah menjaga hijrah dari riba. Bayar pajak motor telat, ya, itu riba. Oke ya. Oke ya. Paham ya? Jadi merasa diawasi sama Allah, jadi takut. Jangankan mau ngambil, baru mikir aja. Apakah saya ngambil koperasi lagi ya? Jangan berani-berani deh. Jangan berani-berani. Apakah saya mau ngambil bank ucek-ucek lagi ya, mingguan lagi ya? Jangan. Oke, maka orang-orang yang keluar dari riba, maka merasa diawasi sama Allah. Yang sudah ada pinjaman online, jangan dibayar bunganya. Jangan cuma bayar bunganya saja. Jangan dibayar bunganya. Teman-teman, pokoknya tunggu mereka ngasih cicilan 0%. Yang penting teman-teman harus kuat mental. Kalau misalkan teman-teman itu saat ini memiliki pinjaman online, cara berhentinya abaikan dulu. Abaikan. Nanti dari sana akan memberikan cicilan 0%. Apalagi dia itu yang ilegal. Yang penting harus kuat. Harus kuat dicaci maki, harus kuat diancam-ancam. Ya, harus kuat mental. Pokoknya harus kuat, teman-teman. Kalau ada orang yang datang ke rumah, tinggal ditanggapi, jangan dihindari. Ya. Kemudian, emang Bunda pernah ngerasain? Saya pernah, teman-teman, dipermalukan di media sosial. Ada 5.000 orang persahabatan saya di FB. Ya, foto saya, muka saya dipampang, badannya nggak pakai baju, entah badan siapa, itu kerjaan pinjaman online. Harus kuat ya. Kalau kita sudah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, kalau kita apa yang kita lakukan untuk Allah saja, udah
Saya sabar untukmu ya Allah, saya dihina-hina sama orang untukmu ya Allah, biarkan saja. Ya. Kemudian handphone saya, semua kontak-kontaknya dikirimkan. Gambar-gambar itu termasuk keluarga saya. Sampai keluarga saya nanyain, ada apa ini? Gak apa-apa, aman saja. Ya, harus kuat ya. Yang pertama, godaan teman-teman keluar dari riba, yang harus kuat adalah akan ditinggalkan sahabat-sahabat yang dulu suka nongkrong-nongkrong, yang dulu suka bareng-bareng. Ketika teman-teman sukses, biasanya teman-teman akan ditinggalkan sahabat satu persatu. Ya, akan ditinggalkan satu persatu. Itu. Kemudian yang kedua, teman-teman itu biasanya akan dicaci maki, dihina-hina, ya. Ketika dihina-hina sama tetangga, diomong banyak hutang, rumahnya mau dilelang, mobilnya mau diambil, motornya juga mau diambil, diomong-omong kayak gitu, kuat. Harus kuat. Ya. Oke, kuncinya gimana Bun biar kuat? 3N terapkan, no comment. No comment, no mikir, no cengkel. No comment, gak usah komenin orang mau ngomong saya banyak hutang. Jangan komenin kayak gini, kamu banyak hutang ya, dah saya emang hutang gara-gara dia, gara-gara, nggak usah, percuma, energi kita kebuang, sia-sia. Ya, jangan komenin apa yang mereka omongin tentang diri kita. Tenang. Yang kedua, jangan dipikirkan apa yang mereka pikirkan tentang kehidupan kita. Saya dulu tidak memikirkan orang mau berkata apa, melihat foto saya seperti itu, orang mau bilang apa terserah. Karena apa? Bukan mereka yang akan membangkitkan semangat saya. Ini saya sama badan ini, sama tubuh ini yang bisa membangkitkan semangat saya kembali. Orang mau bilang apa saya terserah, karena mereka itu taunya cuma kepo doang, nggak akan bisa membantu. Ngomongin di belakang nggak apa-apa, saya digibahin nggak apa-apa, saya dapat pahala dari mereka nggak apa-apa. Saya kuat, saya sabar. Ini dalam proses penyelesaian. Kemudian yang ketiga adalah no jengkel. Jangan sakit hati ketika ada orang ngomongin kita banyak hutang. Akui memang kondisinya memang seperti itu, ya. Memang kondisi seperti itu. Oke. Jadi akui, ya saya saat ini banyak hutang. Akui dalam diri kita. Akui, ya. Akui dalam diri kita. Akui kepada Allah, ya Allah, ya saya saat ini lagi banyak hutang. Saya terima kondisi saat ini. Saya terima. Sini sayang. Sini. No cry. No. Ya. Enggak malu. Ya. Akui kalau kita saat ini sedang memiliki banyak hutang. Akui ke Allah, ya Allah saya terima keadaan ini. Ini kesalahan hamba. Saya terima ya Allah. Ya Allah Engkau datangkan ke dalam kehidupanku saat ini. Orang-orang sedang ngomongin saya, sedang menghibahi saya, ya, sedang membicarakan keburukan saya terima ya Allah. Apa doanya? Allahumma layyin li qalbi. Ya. Apa doanya? Allahumma ya Allah layyin, lembutkan li untukku qalbi, hatiku. Ya, Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, ya, lembutkanlah untukku hatiku. Ya, biar tidak marah kepada mereka. Orang-orang yang menyakiti kita. Kemudian doakan mereka dengan doa yang terbaik. Kata baginda Rasulullah SAW, jangan pernah doakan orang-orang yang menyakiti kita, yang menzalimi kita dengan doa yang buruk. Karena doa itu akan kembali kepada diri kita. Yuk, maafkanlah orang-orang yang menyakiti kita saat ini. Yang sedang ngomongin kita, menghibahi kita. Kenapa? Agar kita rezekinya lancar. Ya, dimudahkan sama Allah. Oke, paham ya? Paham ya? 3N ini terapkan. No comment, no jengkel, no mikir, no jengkel. Apalagi teman-teman mikir-mikir sampai masuk rumah sakit, bayar rumah sakit, mikirin orang yang nggak suka, mikirin orang-orang yang ngomongin kita. Daripada kita masuk rumah sakit, lebih baik digunakan untuk membayar hutang. Kenapa sayang? Membayar hutang atau misalkan untuk kebutuhan. Daripada masuk rumah sakit gara-gara mikirin orang yang tidak suka kepada kita. No, enggak. Enggak boleh. Ya, lebih baik pikirin masalah kita, yang dipikirkan solusi. Saya harus bangkit, saya harus cari pekerjaan, saya harus bisa memperbaiki diri saya harus bisa mencari bisnis.
Karena saat ini saya memiliki hutang, maka saya harus memiliki penghasilan. Karena kalau kali lubang tutup lubang, maka tidak akan bisa menyelesaikan hutang. Cusnya. Cus-cusan. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf. Ya, kalau bank syariah nggak apa-apa. Bank syariah nggak apa-apa. Bun, kalau bank syariah gimana? Boleh nggak pinjam kredit? Boleh. Itu disarankan sama ulama. Tapi ya, kalau saya sih, saya menyarankan teman-teman, yolah jangan ngutang lagi lah mau bank syariah juga. Karena kita nggak ada waktu lama lagi di dunia untuk bisa menyelesaikan itu. Syariah tetap juga kita harus bayar. Ya, yang penting kita fokus aja. Tambahkan penghasilan, tambahkan bisnis kita. Itu yang saya lakukan dulu. Oke. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu adalah introspeksi diri. Yuk, ditulis hutang-hutang kita semua, ditulis semua. Semua hutang-hutangnya ditulis, kemudian dari yang terbesar sampai yang terkecil ditulis semua. Kemudian kalau sudah, niatkan untuk membayar hutang. Karena orang-orang yang niat membayar hutang, ya, maka Allah itu akan melunasinya. Itu ada dalam hadis. Jadi siapapun hamba-hamba Allah yang memiliki hutang, maka ketika niat membayar hutang, maka Allah akan melunasinya. Tapi salah satu ciri-ciri orang-orang yang niat mau bayar hutang, maka dia tahu berapa hutang dia. Dia tahu berapa hutang dia. Dengan cara apa? Ditulis dulu. Tulis dalam buku. Ya, kalau sudah ditulis dalam buku, maka prioritaskan mana yang harus kita bayar dulu. Ya, Bun, bagaimana cara memprioritaskan dalam hutang kita? Bagaimana cara melunasi hutang-hutang kita sedikit demi sedikit? Bersambung di live besok siang. Loh. Hutang-hutangnya, ya Allah, saya niat membayar hutang, ya Allah. Saya niat bayar hutang, kemudian nanti teman-teman baca doa. Besok kita akan bahas lagi. Jam 1 atau jam 1.30, silahkan ikuti lagi live saya. Bersambung dari kok cepet Bunda? Ya gimana? Ya emang begitulah, waktunya kan begitu cepat, tanda-tanda akhir jam.